kita pandemi tendensinya semakin menurun, tetapi kemudian oleh dampak perang Ukraina dan Rusia itu imbasnya cukup signifikan kepada berbagai sektor, pada supply komoditi yang kemudian imbasnya kepada inflasi yang nyata terjadi khususnya di Eropa dan di banyak kawasan sampai ke dunia, dan kemudian juga dampaknya kepada sektor keuangan. Sektor keuangan juga menghadapi tantangan terhadap dampak itu, yang kemudian juga stagflasi kemungkinan bisa terjadi. Ini bisa ditunjukkan dengan koreksi daripada pertumbuhan dari IMF yang mengkoreksi turun baik untuk 2022 maupun 2023 berbasis kepada kondisi saat ini. Menghadapi kondisi global itu, kalau kita lihat imbasnya ke Indonesia sudah cukup nyata. Jadi misalnya dampak dari harga komoditi kita, misalnya yang jangka pendek yang sudah kita, insya Allah alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan mengenai dampak ke CPO. Kemudian sekarang adalah dampak dari harga komoditi itu kepada subsidi dan kompensasi, di mana pemerintah berkomitmen untuk tetap menstabilkan ekonomi dan mendukung masyarakat dengan memberikan subsidi dan kompensasi yang lebih di BBM dan listrik. Ini tentunya kebijakan yang diambil oleh Presiden dan pemerintah itu menjadi sangat strategis untuk bisa menstabilkan tingkat inflasi kita, yang kemudian imbasnya BI juga bisa mengendalikan suku bunga. Dan kemudian itu juga ditunjukkan dengan peran daripada APBN sebagai bagaimana mengabsorb daripada tekanan itu, APBN bisa mendukung untuk pengendalian tadi inflasi, yang kemudian bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang 5,4 di triwulan 2 2002 dibandingkan sebelumnya 5,0, dan ini termasuk kinerja yang cukup baik dibandingkan banyak negara lain. Ya. Inflasi kita jaga, kemudian juga pertumbuhan kita tetap optimal. Kemarin cuman hanya agak kita mungkin kalah dibandingkan Malaysia yang bisa mencapai 9%, tetapi negara lain kita cukup survive. Dan kemudian kalau kita lihat kondisi daripada pengangguran, kemiskinan juga terkendali, pandemi juga bisa konsisten kita jaga. Yang ini kemudian menjadi modal kita untuk melaju di triwulan 3 dan 4, dan juga sejalan dengan penyusunan kita era APBN 2023 yang disampaikan oleh Presiden tadi. Ini satu paket yang tentunya kehati-hatian tetap kita pertimbangkan, tetapi kemudian kita udah antisipasi dengan tools APBN yang berbagai kebijakan yang bisa kita siapkan, tetapi kemudian kita koordinasi juga dengan BI dan OJK. Ya. Itu menjadi modal kita untuk bisa menjaga ekonomi Indonesia ke depan. Banyak PR tadi yang disampaikan oleh Bu Ani, seperti apa pandangan Anda Pak Askolani? Satu, kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,3% di tahun 2023. Alhamdulillah kalau kita lihat di 2021 kita sekitar 3,4%, dan di 2022 ini dalam 2 triwulan kita konsisten di atas 5%. Sumber daripada pertumbuhan ekonomi ini kalau kita lihat di dalam 2 triwulan 2022 itu salah satunya adalah konsumsi rumah tangga yang bisa tumbuh 5%. Ini adalah pola pertumbuhan ekonomi kita selama ini yang relatif tetap tinggi, itu salah satunya dari konsumsi rumah tangga. Yang dulu waktu tahun 2020 dia sempat anjlok cukup tajam di bawah 5%. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita mengalami negatif di beberapa triwulan. Itu satu. Yang kedua, kita di 2022 ini yang masih negatif itu adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah. Yang memang volume daripada belanja di tahun 2022 ini memang tidak setinggi tahun 2021 yang memang urgensinya sangat sensitif menghadapi pandemi, sama dengan 2020. Dan itu menunjukkan bagaimana kita men-shifting dari kondisi kesehatan yang sudah agak menurun, kita bisa alihkan ke belanja yang lain yang kemudian cukup efektif mendorong konsumsi rumah tangga. Ini sebab kita tahu PKH, BLT, kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu sembako itu efektif untuk menaikkan daya beli rumah tangga yang naik 5%. Kemudian investasi cukup moderat ya 3-4%. Tetapi salah satu lagi yang booster daripada
ekonomi kita tumbuh adalah ekspor dan impor. Itu bisa tumbuh bisa sampai mendekati 20% ekspor kita. Ini fantastik. Yang kemudian diimbangi dengan impor yang kita tahu ini menjadi salah satu modal kenapa pertumbuhan ekonomi kita bisa setinggi itu. Nah, di tahun 2023 ke depan tentunya satu dengan tools APBN yang tetap kita jaga, pemerintah mengarahkan defisit itu kembali sesuai dengan amanat Undang-Undang 17, kembali di bawah 3% itu satu. Nah, untuk menuju itu tentunya pemerintah akan berupaya mengoptimalkan dari sisi penerimaan, baik itu dari sisi pajak, bea dan cukai, dan PNBP. Itu modal kita yang memang alhamdulillah di 2022 ini naik signifikan dari sisi penerimaan itu. Nah, di sisi belanja, pemerintah juga mengarahkan bahwa untuk yang belanja-belanja yang memang urgent, yang memang strategis itu tetap didukung. Misalnya kita tetap mendukung untuk penanganan kesehatan, kemudian kita juga mendukung pelindungan sosial, termasuk subsidi. Dan ini menjadi modal kita untuk juga menstabilkan kehidupan daripada masyarakat. Dan kemudian last not least kita juga dukung untuk infrastruktur. Tapi mungkin limited ya, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita untuk mendorong yang memang betul-betul produktif. Nah, dengan kombinasi ini yang kemudian kita harapkan tools kita akan efektif untuk bisa mendorong pertumbuhan kita menuju ke 5,3%, inflasi mudah-mudahan bisa kita kendalikan, tapi tentunya kita akan melihat perkembangan daripada harga komoditi yang memang di 2022 ini yang walaupun mengalami kenaikan signifikan, kita bisa tetap kendalikan. APBN kita tetap stabil, inflasi kita tetap terjaga, dan kemudian ekonomi kita terus tumbuh untuk pulih kembali. Mungkin